Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya atas nama Agustini, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4. Selamat menyaksikan. Media sosial saat ini telah mengambil peranan penting dalam penyebaran informasi. Namun demikian, banyak masyarakat yang menggunakan media sosial secara tidak bertanggung jawab. Salah satunya, media sosial digunakan untuk mengupload konten-konten negatif yang berisi penyebaran kebencian, sara, sadisme, hingga berita bohong. Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Melalui media sosial, kita dapat berkomunikasi, belajar, mencari informasi, bahkan berdakwah. Namun, jika digunakan tanpa adab dan tanggung jawab, media sosial juga dapat menjadi sarana penyebaran fitnah, hoaks, perundungan, dan berbagai perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Lalu, bagaimana Islam mengajarkan kita untuk menggunakan media sosial dengan baik? Pada video pembelajaran ini, kita akan mempelajari adab menggunakan media sosial dalam Islam, serta cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Media sosial adalah sarana komunikasi yang berbasis internet dengan memungkinkan seseorang untuk berbagi informasi, berinteraksi, dan membangun jaringan dengan orang lain. Dalam Islam, setiap aktivitas yang dilakukan seorang muslim harus dilandasi dengan akhlak dan adab yang baik, termasuk ketika menggunakan media sosial. Walaupun komunikasi dilakukan melalui layar ponsel, setiap tulisan, komentar, gambar, dan video yang kita unggah tetap akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, media sosial harus digunakan sebagai sarana kebaikan, bukan sarana untuk menyakiti orang lain. Adab pertama dalam menggunakan media sosial adalah berpikir sebelum mengunggah sesuatu. Banyak orang menyesal karena mengunggah konten saat sedang marah atau emosi. Padahal, sekali sebuah informasi tersebar di internet, sangat sulit untuk menghapus jejaknya. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwasanya setiap perkataan harus membawa manfaat. Prinsip yang sama berlaku dalam media sosial. Sebelum mengunggah sesuatu, tanyakan pada diri kita, apakah informasi ini benar? Apakah bermanfaat? Apakah dapat menyakiti orang lain? Apakah Allah meridai apa yang saya unggah? Jika jawabannya tidak, maka lebih baik tidak mengunggahnya. Adab berikutnya adalah melakukan tabayyun atau memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 6 yang memerintahkan orang beriman untuk memeriksa kebenaran suatu berita agar tidak menimbulkan kerugian dan penyesalan. Saat menerima berita di grup WhatsApp atau media sosial, jangan langsung percaya dan menyebarkannya. Periksa terlebih dahulu sumber beritanya, kebenaran isi informasinya, dan apakah berasal dari sumber yang terpercaya. Dengan melakukan tabayyun, kita dapat menghindari penyebaran hoaks dan fitnah yang merugikan banyak orang. Di media sosial sering terjadi perdebatan yang berujung pada saling menghina dan mencaci. Sebagai seorang muslim, kita harus menjaga etika dalam berkomentar. Jika tidak setuju dengan pendapat seseorang, sampaikan dengan bahasa yang santun dan menghormati orang lain. Hindari ujaran kebencian, bullying, atau perundungan, menghina fisik orang lain, dan menggunakan kata-kata kasar. Ingatlah bahwa akhlak yang baik
tidak hanya ditunjukkan saat bertemu langsung, tetapi juga saat berinteraksi di dunia digital. Islam mengajarkan untuk menjaga kehormatan sesama manusia. Karena itu, jangan menyebarkan foto, video, atau informasi pribadi seseorang tanpa izin. Apa yang menurut kita biasa saja bisa jadi membuat orang lain merasa tidak nyaman atau dirugikan. Menghormati privasi orang lain merupakan bagian dari akhlak mulia yang diajarkan Islam. Media sosial bukan hanya tempat hiburan, tetapi juga bisa menjadi sarana dakwah dan berbagi manfaat. Kita dapat menggunakan media sosial untuk berbagi ilmu pengetahuan, menyebarkan motivasi dan inspirasi, mengajak kepada kebaikan, dan memberikan informasi yang bermanfaat. Konten positif yang kita bagikan dapat menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir.